Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ya apa kabare dulur-dulurku kabeh? Baik Cak, aku Cak, tapi aku Purbalingga Cak, pura-pura bahagia melihat kau berpaling dan berkeluarga. Oh my god, itu tadi oh my god. Balik maneh ambek aku Icang dengan peribahasa kali ini, di mana bumi dipijak di situ hutan digunduli. Oh my god. Ya, masuk kita ke Ngalor Sau 6 tahun 2009. Kita sudah mulai memasuki fase-fase akhir dari serangkaian permainan yang dijalankan oleh John Kramer, lur. Kali ini identitas Mark sebagai kaki tangan Jigsaw akan segera terkuak. Dan di saat yang bersamaan seorang bos perusahaan asuransi harus menjalani serangkaian permainan karena dia telah berbuat zolim. Seperti apakah kengeriannya? Langsung aja kita ke requestan dari dulurku Sabrin Asiburian ya Cak. Kalau ojek online disingkat ojol, pinjaman online disingkat pinjol. Terus kalau konten online disingkat apa ya? Konline. Monggo skecaaken. Dua orang rentenir yaitu Eddie dan Simon terbangun di suatu ruangan dengan alat di kepala dan mereka dibatasi pagar besi serta ada timbangan di tengah-tengahnya. Tepat setelah mereka bangun dari kursi, video Jigsaw pun muncul di TV yang menjelaskan jika alat di kepala Eddie dan Simon adalah wujud dari kejahatan mereka sebagai rentenir yang memberikan bunga sangat amat besar dan menghancurkan hidup klien mereka. Alat tersebut akan menghancurkan endas masing-masing dengan menusukkan mur ke pelipis mereka secara perlahan. Satu-satunya cara untuk bebas adalah dalam 1 menit mereka harus berat-beratan menimbang, lur. Tentunya bukan nimbang cabai atau sawi ya kan, tapi ya dengan pisau-pisau yang sudah tersedia. Mereka harus memotong bagian tubuh dan saat waktu habis orang yang memberikan daging paling berat lah yang akan selamat, sedangkan yang kalah akan tewas tertusuk pelipisnya. Waktu 1 menit pun dimulai dan Eddie langsung mengiris wetengnya sedikit demi sedikit dan memasukkannya ke dalam pipa. Di lain sisi, Simon yang kurus akan menugel tangan kirinya. Dan karena melihat Eddie yang sudah memasukkan beberapa potong daging, Simon yang tadinya memotong dari lengan bawah naik sampai ke siku, lur, agar daging yang dia berikan bisa lebih berat dari Eddie. Bahkan sampai pisau daging yang gede, lur, karena waktu sudah mau habis. Sumpah baru aja mulai udah ngeri banget, Grek. Apalagi mereka berdua bukan hanya harus menahan sakit dan ngiris-ngiris daging, tapi juga merasakan ngilu di pelipis mereka. Dan inilah gergaji 6. Scene pun sedikit flashback ke korban pertama Jigsaw yaitu Cecil yang sedang berkendara dengan seorang wanita tak dikenal. Dan peristiwa ini terjadi sebelum Cecil dibunuh, lur. Part ini cukup penting ya, jadi tolong diingat-ingat, lur. Scene beralih ke William, seorang bos perusahaan asuransi kesehatan yang menolak klaim dari seorang klien, sebut saja Jarwo, untuk biaya pengobatan penyakit jantungnya. Padahal Jarwo rajin membayar premi selama 10 tahun penuh. William menjelaskan bahwa Jarwo pernah melakukan operasi pengangkatan kista di mulut 30 tahun lalu yang bisa mempengaruhi terjadinya penyakit jantung di masa depan. Jelas Jarwo pun sangat marah karena merasa itu hanya akal-akalan William agar perusahaannya tidak mengeluarkan biaya untuk pengobatan Jarwo. William pun berusaha membela diri karena perusahaannya sudah sering menolong banyak kliennya serta menyumbangkan jutaan dolar ke berbagai panti asuhan setiap tahun. Selain itu, William sempat membahas timnya yang bertugas mengecek data klien asuransi karena diterima atau tidaknya klaim seorang klien juga ditentukan oleh tim William ini, lur. Paid my monthly premium for 10 years. Now that I'm actually sick, you're gonna... Nobody mentions the millions of people we help every year without incident. Found 2 application errors for a claim. This could probably save us nearly.
Setelah kematian Stram yang tergencet tembok di film sebelumnya, Mark sebagai penerus Jigsaw sempat memperhatikan sesuatu yang tergantung di atas ruangan. Tak lama kemudian Mark dipanggil ke TKP kematian Eddie dan Erikson menemukan potongan berbentuk puzzle di perut Eddie beserta sidik jari Stram di kedua kelopak matanya. Lalu Erikson pun membawa Mark bertemu dengan Perez yang ternyata masih hidup lur, dan laporan kematiannya sengaja dirahasiakan agar Perez bisa fokus menyelidiki siapakah yang membantu John Kramer sebagai Jigsaw. Namun dari bukti-bukti yang telah ditemukan, sekarang kepolisian menuduh Stram sebagai kaki tangan John Kramer. Perez juga menjelaskan bahwa kelima orang korban di Saw sebelumnya terlibat kasus penipuan real estate yang tentunya Erikson dan Perez yakin Stramlah pelakunya. Belum tahu aja kalau pelaku yang sebenarnya ada di depan mereka sendiri ya kan. Sedangkan Stram sudah mati di tempat yang hanya diketahui oleh Mark. I knew the Jigsaw wasn't working alone. Couldn't guarantee her well-being. From now on, everything we know. Is that fair? Setelah itu Mark ditemui oleh wartawan bernama Pamela yang sudah biasa menulis berita tentang Jigsaw. Pamela mengatakan bahwa John Kramer meninggalkan sebuah kotak hitam untuk mantan istrinya Jill Tuck, dan Pamela berjanji akan memberikan semua informasi tentang Jigsaw yang dia tahu jika Mark mau membantu Pamela bertemu dengan Jill, dan Mark pun langsung menyanggupinya. Setelah itu Mark menemui Simon di kamar rumah sakit, dan Simon mengaku jika profesinya sebagai rentenir memang telah merugikan banyak orang hingga akhirnya dia pun dihukum oleh Jigsaw. Namun Simon tetap merasa depresi karena kehilangan tangan kirinya akibat permainan Jigsaw. Help me get to her, and I'll dial down on the sensationalism. Kramer left his wife a box in his will. Did you know that? You didn't cut your own arm off? But he made me do it. Look at my goddamn... Am I supposed to learn from this, huh? Sementara itu di rumahnya, Jill sedang memutar video dari kotak peninggalan John, yaitu saat Jill mengecek kehamilannya. Mirisnya video itu akan ditunjukkan untuk anak mereka Gideon jika sudah besar. Namun seperti yang kalian sudah tahu lur, Jill keguguran gara-gara Cecil yang tanpa sengaja mendorong pintu hingga menghantam perut Jill dengan keras. Setelah itu Jill kembali membuka kotak hitam tersebut yang berisi 6 amplop putih bernomor, 1 amplop coklat, dan 1 lagi benda misterius. Lalu di dalam amplop putih nomor 2 lur, ternyata isinya adalah foto Pamela. Di lain tempat jasad Eddie sedang diotopsi, dan Pak Dokter menjelaskan jika potongan puzzle di tubuh Eddie dibuat dengan pisau bergerigi karena potongannya tidak mulus. Berbeda dengan potongan puzzle dari John Kramer biasanya yang dibuat dengan pisau bedah super tajam. Dari pengamatan Perez dan Erikson, pisau bergerigi itu juga dipakai di kasus Jigsaw saat kematian Seth Baxter. Dan mereka selanjutnya akan meneliti rekaman suara dari TKP Seth Baxter untuk membuktikan apakah suara rekaman itu memang cocok dengan suara Stram. Jelas Mark pun agak was-was karena di rekaman itu adalah suaranya ya kan. Dan jika ketahuan maka identitasnya sebagai Jigsaw tentu akan terkuak. Skin abrasions, they're indicative the cuts were made with a near perfect blade. And the latest victim was looking into the Seth Baxter. And maybe a different. Same knife was used in only one of. And that victim was Seth Baxter. Setelah itu Mark menemui Jill di kliniknya untuk memberitahu bahwa permainan selanjutnya akan diadakan malam itu. Ya, di film-film sebelumnya Jill pura-pura tidak tahu tentang permainan Jigsaw. Namun sebenarnya Jill sudah mengetahui Mark adalah penerus dari suaminya John. Mark mengatakan jika seseorang sudah mengetahui kotak peninggalan John, namun Mark tidak memberitahu Jill jika orang itu adalah Pamela. Mark juga mewanti-wanti bahwa mulai sekarang hanya dialah yang mengendalikan semua aspek permainan. Jill pun sempat menolak karena itu tidak sesuai dengan kehendak John. Namun Mark tetap memaksa dan meminta amplop-amplop putih dari kotak. Akan tetapi Jill masih menyembunyikan amplop nomor 6 dan hanya memberikan nomor 1 sampai 5 saja lur. Yang mana amplop nomor 1 terdapat foto William. Begitu Mark pergi, Jill pun teringat kejadian di masa lalu ketika John
John membawa Amanda bertemu dengan Jill untuk membuktikan jika permainan edannya benar-benar dapat merubah seseorang menjadi lebih baik, seperti Amanda yang berhenti ngobat setelah berhasil lolos dari permainan John. All you need to know is that from now on, that's not a request. Unfinished business. These people have no... Once you see death, Addicts, John. they bide their time. And she is... It works. Malam itu William terkejut karena tiba-tiba listrik kantornya mati dan muncul seseorang bertudung hitam. Karena panik, William pun menembak sosok itu yang ternyata adalah satpam kantornya sendiri. Tapi tiba-tiba William terbangun dengan tangan dirantai, dipasangi masker yang tersambung ke sebuah mesin, juga 4 bom yang terikat di pergelangan kedua kaki dan tangannya. Setelah itu di TV muncul video John Kramer yang menjelaskan bahwa William akan menjalani 4 permainan dengan total waktu 1 jam lur. Setiap melewati 1 permainan, maka 1 ikatan bom bisa dilepas. Di permainan pertama ini, William akan berhadapan dengan OB di kantor, seorang pria 52 tahun yang dianggap tidak menghargai hidup karena masih ngudut meski sudah terkena penyakit jantung. Mereka berdua harus lama-lamaan tahan nafas karena setiap menghirup dan membuang nafas lur, besi penjepit yang ada di pinggang akan semakin menutup dan tentunya tubuh yang kalah akan diremukan, sedangkan yang menang akan lolos dari permainan. Namun anehnya terlihat noda darah di perut kanan William, entah apa yang terjadi sebelumnya. Di lain sisi, Tara dan Bran alias anak istrinya Jarwo, klien yang klaim asuransinya pernah ditolak oleh William, juga disekap di ruangan lain dan mereka bisa menyaksikan permainan William lewat TV. Setelah video berakhir, hitung mundur 1 jam pun dimulai dan inilah yang terjadi lur. Bapak-bapak OB itu pun tewas, sedangkan William berhasil selamat. Namun dia sempat kesakitan dengan luka jahit di perut kanannya. Setelah itu William melepaskan 1 ikatan bom dengan kunci yang tergantung di dekat sana. Sementara itu Bran menemukan sebuah tuas yang bertuliskan hidup atau mati. Namun tuas itu terhubung langsung dengan tabung besar berisi hydrofluoric acid alias asam hidrofluorik yang sangat amat berbahaya dan sangat korosif sampai mampu menghancurkan daging dalam hitungan detik lur. Di lain sisi, Pamela menunjukkan secari kertas kecil yang dia dapatkan di TKP tewasnya John, yaitu di ruang operasi gudang Gideon. Namun Jill menolak kedatangan Pamela karena dia juga tidak tahu kertas apa itu, dan Pamela pun tetap memberikan kertas tersebut lewat celah pintu apartemen Jill. Namun ketika akan pulang, tiba-tiba Pamela diculik oleh Mark lalu dimasukkan ke ruangan persis di sebelah Tara dan Bran, sedangkan Mark terus memantau jalannya permainan melalui cermin 2 arah. Bleed through human flesh within seconds. You want to live, don't you? Vaughn, it was at the location. Mean anything to you? William menemukan tato di pergelangan tangan kanannya yang bertuliskan pesta. William pun teringat jika dulu dia pernah bertemu dengan John Kramer di salah satu pesta. Saat itu William menjelaskan jika dia membuat suatu rumus untuk menentukan siapa saja kliennya yang pantas mencairkan asuransi. Mendengar itu John pun mengatakan jika William seakan-akan menentukan hidup dan mati kliennya. William terus menyusuri koridor sampai tiba di ruangan dengan banyak kaca seperti tempat memamerkan hewan lur, dan William menemukan 2 gagang bertuliskan ambil dua-duanya. Setelah ditarik muncullah boneka Jigsaw yang menunjukkan 2 karyawan William, yaitu juru tulisnya yang masih muda dan hidup sendirian, serta satu lagi adalah sekretarisnya, wanita paruh baya yang sudah berkeluarga dan memiliki penyakit diabetes. Di antara mereka hanya ada 1 orang yang bisa diselamatkan, dan semua itu tergantung pilihan dari William yang akhirnya You must let go of one.
As you can see, the choice. My decisions are made this way! I'm not gonna do it! I have to keep going. Be careful. William memilih untuk menyelamatkan sekretarisnya dan mengambil kunci untuk melepas ikatan bom di tangan kirinya. Sementara itu, Brand mulai sadar jika ada seseorang yang memperhatikan mereka dari balik cermin, dan ternyata cairan asam itu juga ada di ruangannya Pamela. Lalu Pamela mendengarkan rekaman suara Jigsaw yang mengatakan jika Pamela sering memanipulasi kebenaran informasi dan menyebarluaskan kata-kata Jigsaw demi keuntungan dirinya semata. Who's behind the glass? What do you want? The truth and exploiting my message for your own. Help me! Please help me! Mark ditelepon Erickson yang memintanya datang ke kantor polisi untuk membahas video rekaman kematian Seth Baxter. Sedangkan Jill terlihat pergi ke rumah sakit dan memasukkan amplop coklatnya ke suatu ruangan lur. Lalu film pun flashback saat Mark sedang membantu John dan Amanda untuk menyeting alat penyiksaan Timothy di film Saw ketiga. Amanda sempat mengintimidasi Mark karena dia belum pernah mendapatkan ujian sama sekali. Setelah itu John bertemu dengan Jill dan memberikan sebuah kunci kepadanya, yang mana itu adalah kunci kotak hitam pemberian John setelah dia wafat. What's your test, detective? Because Please stop. all this is done, I will provide a way out. When the time's right. Balik lagi ke William yang lanjut menyusuri jalan dan sampai ke area penuh pipa-pipa panas. Lalu William memperhatikan tato di tangan kirinya yang bertuliskan pilihan terakhir, dan William pun teringat saat dia menolak klaim asuransinya John karena kebijakan perusahaan hanya mencairkan uang asuransi jika klien memakai layanan-layanan yang sudah tertera, sedangkan John ingin pengobatan yang masih dalam tahap penelitian di Norwegia. Brengkesnya William juga mengatakan jika kanker John sangat ganas dan memang tidak bisa disembuhkan. Padahal William bisa coba membantunya sedikit ya kan, atau seminim-minimnya berusaha menenangkan John lah. If you go outside the system and which has been deemed ineffective, Healthcare decisions should be made not by the government. the type of cancer you have, Hold off your tongue real smooth. You may be mistaken. William pun masuk ke ruangan selanjutnya yang sangat amat panas lur, dan di rekaman Jigsaw menjelaskan jika pengacara William bernama Debbie hanya memiliki waktu 90 detik saja untuk keluar dari ruangan itu sebelum endasnya tertembak crossbow yang menempel di tubuhnya. Namun William harus menunjukkan jalan yang benar dan memandunya dari atas karena Debbie harus melewati lorong-lorong seperti labirin yang juga dipenuhi oleh pipa-pipa uap panas. Setelah waktu dimulai, Debbie pun berjalan sesuai arahan William, dan William juga harus mengorbankan dirinya terkena uap panas agar Debbie bisa lolos. Lalu, yang terjadi? Let the game begin. Debbie berhasil naik ke tempat aman, namun mereka berdua terluka karena terkena uap panas. Dari foto-foto yang tertempel di sana, ya ternyata kunci untuk membuka crossbow di badan Debbie ada di dalam jahitan perut kanan William lur. Karena waktu tersisa 20 detik lagi, nggak pakai lama Debbie pun langsung mengambil gerinda yang disiapkan di sana untuk membelek perut William. Dan naasnya Debbie tewas, waktu hanya tersisa 27 menit lagi, dan William kembali mendapatkan kunci untuk membuka satu ikatan bom di kakinya. Sementara itu di kantor FBI, Perez menjelaskan bahwa sidik jari stram di tubuh Eddie mengandung freon yang seharusnya tidak ada di sidik jari normal lur. Selain itu Perez juga mengatakan jika rekaman suara Jigsaw di kasus Seth Baxter masih dalam proses penelitian, namun yang pasti suara itu berbeda
berbeda dengan suara-suara Jigsaw sebelumnya. Lalu Mark pun diajak ke ruang audio untuk pengecekan lebih lanjut. Di lain sisi, Jill memindahkan beberapa barang dari kotak hitam. Salah satunya adalah amplop putih nomor 6 yang sebelumnya tidak diberikan kepada Mark, ya kan? The voice was intentionally distorted. We're trying to descramble the tape. We found trace amounts of Means Freon. homicide already. We got it. You're coming, right? Of course. Di ruangan selanjutnya, William melihat ke-6 karyawannya yang diborgol ke sebuah komedi putar, di mana mereka adalah tim yang bertugas mengecek permohonan asuransi dari para klien dan sering menolak klaimnya tanpa alasan yang jelas. Ngerinya, William hanya bisa menyelamatkan 2 orang saja dengan memencet 2 tombol untuk menghentikan shotgun yang secara bergiliran akan menembak mereka semua, lur. Akan tetapi William juga harus berkorban karena saat memencet tombol, tangannya akan dicoblos oleh besi. Sumpah ngeri kali ini, lur. Mereka semua sangat ketakutan dan memohon ke William agar diselamatkan. Makanya kalau orang sakit itu ditolong, plok, mampus kalian kan? Lalu yang terjadi? Di ruang audio, petugas mengatakan jika kaki tangan John Kramer pasti memiliki alat filter suara yang sangat canggih. Sedangkan Perez juga merasa janggal dengan motif Strahm membantu Jigsaw. Apalagi Perez sudah berpartner dengan Strahm selama 5 tahun dan sedikit banyak pahamlah bagaimana sikap Strahm. Lalu Erickson menjelaskan bahwa menurut analisa sidik jari, diketahui Strahm sebenarnya telah mati. Di saat yang sama, suara Jigsaw selesai diproses. Yang jelas terdengar suara Mark, ya kan, lur? Dan There it is. ternyata Mark mengambil tangan Strahm yang masih nyantol setelah dia mati tergencet dinding, lalu menggunakan sidik jarinya di TKP Eddie dan Simon yang tentunya untuk memfitnah Strahm sebagai kaki tangan Jigsaw. Begitu identitasnya terkuak, sontak Mark membunuh semua orang di sana. Dan sebelum tewas, Perez sempat mengatakan jika hampir seluruh kepolisian sudah menduga Mark lah yang sebenarnya kaki tangan Jigsaw. Setelah itu Mark pun membakar ruang audio untuk menghilangkan jejaknya. Sementara itu Jill masuk ke markas Mark alias TKP permainan dan mengeluarkan benda-benda dari tasnya. Salah satunya adalah surat yang Pamela temukan di TKP kematian John. Lalu Jill pun menaruhnya di depan monitor CCTV. Tak lama kemudian Mark pun datang dan melihat surat tersebut. Dia pun sangat terkejut. Ternyata surat itu ditulis oleh Mark Lur yang dimasukkan ke dalam laci untuk Amanda saat di saw ketiga. Di suratnya Mark mengatakan jika dia tahu Amanda lah yang memaksa Cecil untuk merampok obat di klinik, dan akhirnya tanpa sengaja Cecil membenturkan pintu ke perut Jill hingga dia keguguran. Ya, wanita di mobil yang bersama Cecil ternyata adalah Amanda, dan itu artinya secara tidak langsung Amanda lah yang menyebabkan keguguran Jill, juga memicu John menjadi Jigsaw. Maka dari itu Mark menyuruh Amanda membunuh Lynn atau Mark akan memberitahu fakta tersebut kepada John. Tapi tiba-tiba Jill pun datang dan langsung mengaktifkan penyetrum listrik yang sudah dia pasang di kursi Mark. You were with Cecil tonight. God, I don't know about it. You know it, and I know it. Or I will tell John what... Sementara itu waktu tersisa 1 menitan lagi dan William pun berhasil sampai ke ruangan terakhir tepat 1 detik sebelum waktu habis. Ternyata William berada di tengah-tengah antara kerangkeng Tara, Brand dan Pamela, yang mana William adalah kakak kandung Pamela, lur. Melihat William di depan matanya, Tara dan Brand pun sangat emosi karena Jarwo sudah meninggal akibat William yang tidak mau mencairkan asuransi untuknya.
Tak lama kemudian rekaman John Kramer muncul di TV yang memberi dua pilihan ke Tara dan Bran, yaitu membiarkan William tetap hidup atau membunuhnya saat itu juga. Di lain sisi, setelah menyetrum Mark hingga pingsan, Jill pun mengikat kedua tangan dan kaki Mark ke kursi, lalu memasangkan satu benda misterius dari kotak hitam peninggalan John yang ternyata adalah reverse bear trap, di mana alat itu pernah digunakan ke Amanda, ya kan? Ternyata amplop putih nomor 6 berisi foto Mark, dan itu artinya sejak awal John memang menyuruh Jill untuk menguji Mark. Reverse bear trap itu terhubung ke tuas hidup atau mati di kerangkeng Tara dan Bran. Jika digerakkan ke arah hidup, maka William dan Mark akan selamat. Namun jika digerakkan ke arah mati, maka asam hidroflorik sebanyak itu akan disuntikkan ke William hingga dia tewas. Sedangkan reverse bear trap di kepala Mark juga akan aktif dan membunuhnya dalam waktu 1 menit. Tapi kali ini berbeda dengan Amanda, lur, karena reverse bear trap yang dipakai Mark tidak ada kuncinya. Kapokmu kapan, Mark? 6-1 was John's will. Game over. Now you burn in hell. It's over you. William pun tewas dengan cara yang sangat sadis. Bayangin aja, lur, itu wetengnya langsung nyenyet gara-gara cairan korosif. Halah ngilu asli sumpah. Sementara itu Mark terpaksa menghantam tangan kirinya berkali-kali agar bisa terlepas dari ikatan, dan waktu pun tersisa 10 detik lagi. Sampai akhirnya buyar. Ya betul, Mark berhasil selamat, lur, dengan cara menyantolkan alat ke teralis jendela. Namun pipinya sampai keliwek kayak tadi, ya kan? Jelas Mark akan membalas perbuatan Jill. Dan seperti apakah perseteruan mereka di film selanjutnya? Sabar-sabar, lur, ya. Break dulu, kita 2 film ngidul. Jadi sampai jumpa lagi dan assalamualaikum. Buat yang belum nonton film 1-5, monggo ditonton dulu biar lebih mantap, ya kan?